Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh semangat karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang sebentar lagi akan kita dengar boleh bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat bagi kita di dalam melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Dan hari ini pun kami percaya pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami di dalam melakukan banyak aktivitas pada hari ini. Ajarilah kami sehingga kami dimampukan melakukan semua pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik, yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 19 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Ibrani 6 ayat 19, dalam bahasa Batak Heber Onom ayat 10 sia. Saya akan bacakan bagi kita semua. Nasongon sao di toditadoi, nahot jalan natogu, namanurusi sahat tubagasan niribe-ribe. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika kapal berlabuh, sauh dijatuhkan ke dalam laut. Sauh membuat kapal tidak hanyut, tidak terbawa arus gelombang laut, melainkan dia tetap pada posisinya. Demikianlah pengharapan kita. Pengharapan kita adalah sauh yang kuat, yang membuat kita bertahan pada tempat di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika datang arus gelombang kehidupan, menghempas, menyiksa kehidupan kita. Pengharapan kita kepada Tuhan memberikan kekuatan, memberikan keberanian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan berasal dari kata harap yang berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman. Ya, iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan adalah sikap orang percaya di dalam pengenalannya kepada Allah. Sikap hidup orang yang penuh pengharapan. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatan, tidak pernah mengandalkan pikiran, melainkan dia hanya mengandalkan Tuhan. Tentu, pengharapan itu berbeda dengan keinginan. Keinginan cenderung menyesatkan, karena keinginan adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita pikirkan atau seperti yang kita kehendaki. Sedangkan pengharapan adalah kita menerima
dan mengharapkan sesuatu yang merupakan kehendak Allah yang akan digenapi. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam berbagai goncangan kehidupan, di dalam berbagai derasnya arus pergumulan, kiranya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itulah sauh yang sangat kuat yang membuat kita dapat bertahan dan terus dekat hanya kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, apa saja dapat kita sampaikan. Apapun yang menjadi beban kehidupan kita, kita meletakkan ke dalam genggaman kasih Tuhan. Bukankah Yesus berkata, "Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah pergi jauh dari Tuhan, tetapi letakkanlah harapanmu hanya kepadanya. Karena seberat apapun perjuangan hidup kita, sesakit apapun yang kita alami saat ini, Dia selalu Tuhan yang setia, Bapa yang baik, yang kekal untuk selamanya, yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, dan tentu akan memberikan keselamatan. Apapun yang kau pergumulkan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Berbeda ketika kita berharap kepada dunia. Mungkin dunia bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ketahuilah saudara, itu semua hanya sementara dan pasti sia-sia. Oleh sebab itu, tetaplah meletakkan harapanmu kepada Tuhan. Sampai ujung perjalanan kehidupan kita, kita boleh memenangkan pertarungan iman. Kita boleh melewati badai. Kita boleh melintasi awan bersama dengan Tuhan. Karena memang bersama dengan Tuhan kita selalu aman. Bersama dengan Tuhan kita beroleh keselamatan. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus bertahan. Mampukanlah kami untuk terus dapat memenangkan pertarungan iman bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu dunia ini begitu berat. Kami tahu pergumulan kami sering sekali membuat kami semakin lemah, tetapi hari ini kami diingatkan, berharap kepada Tuhan, kami beroleh kekuatan. Berharap kepada Tuhan, kami terus dapat bertahan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami, perjuangan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Berkatilah kami di dalam setiap rencana-rencana kehidupan kami. Biarlah semuanya ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Segala perjalanan yang sulit Engkau memudahkan. Segala perjalanan yang begitu banyak rintangan Engkau terus membuka jalan. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada kesia-siaan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seluruh harapan-harapan kami bersama dengan keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami menyelesaikannya dengan baik di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh menikmati setiap buah pekerjaan kami, yaitu berkat daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.